Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pastinya kalau Anda lihat baju saya, baju merah ini adalah sebuah berita yang hot. Ya, pasti ini adalah berita yang hot. Tentang apa? Tentang skemnya ROBD Global. Ya. Dan sebentar lagi juga Redford menyusul karena tanda-tandanya sudah jelas. Ya. Nah, menariknya, soal ROBD Global dan Redford ini sudah pernah saya bahas 1 bulan yang lalu. Anda lihat di sinilah ya. Kalau linknya, kalau Anda belum nonton, Anda klik. Sudah saya kasih tahu dari 1 bulan yang lalu. Tapi banyak yang membuli saya. Nanti saya kasih lihat. Meskipun ada juga yang berterima kasih. Karena saya warning mereka sejak sebulan yang lalu. Oke. Nah, kita lihat dulu deh ya konten saya itu. Nah, di sini ada satu orang namanya Charles Yunedi. Kemarin, kalau di sini disebutnya 7 menit yang lalu. Tapi ini karena saya bacanya atau saya ambil screennya kemarin, ini adalah kejadian kemarin. Dia bilang, Charles Yunedi bilang, salam hebat Om Chandra Teja, thank you. Dia salah ketik tuh ya. Dia bilang, Om tolong bantu proses pelaporan ROBD. Dan kalau bisa pembekuan rekening deposit ke ROBD. Nah ini buat ini nih OJK dan SWI. Nah Anda silakan kirim para korban, kirim bukti transfer Anda ke ROBD, ke bank apa, ke siapa. Biasanya sih kalau permainan gini, transfernya ke nama perorangan. Anda laporkan saja ke OJK, SWI gitu ya. Anda bilang, ini saya transfer sekian ratus ribu ke rekening si Anu di bank Anu, ya, tolong dibekukan. Tapi sih saya curiga rekeningnya sudah dikosongkan. Ya tapi Anda tetap bisa lah ya, bisa lapor ya. Saya nggak bisa lapor karena saya bukan korban, oke. Nah di sini disebut nih kebetulan atas nama PIN 22. Nah, nama PIN 22 ini udah sering dipakai nih. Niaga apa nih saya nggak ngerti. PIN 22 Niaga. Maksudnya Bank Niaga atau apa saya nggak ngerti ya. Ini udah scam Om. Iya memang udah saya sebut lah dari 1 bulan yang lalu. Padahal dari beberapa waktu yang lalu sudah ada tanda-tanda juga. Nanti saya bahas ya. Kasihan uang teman-teman juga Om, tolong Om, kita terbuka dan kooperatif. Iya, Anda kooperatifnya Anda lapor ke SWI, Anda laporkan, Anda transfer ke rekening siapa, bank apa, berapa rupiahnya, gitu. Oke, Charles, jadi silakan lapor ya ke SWI, ke Pak Tonggam Lumban Tobing. Lanjut, ini kemarin juga, siapa, Ide Berzeni ya, ROBD akhirnya tidak bisa withdraw. Nah, kan? Ya, 21 jam yang lalu dari kemarin ya, yang kemarin waktu saya screenshot ini. Nah, ini yang norak. Padahal ROBD-nya sudah scam. Masa dia ngomong gini? Kita baca ya. Kalau mengkritik harus kasih jalan keluar. Terus trading apa yang aman selain ROBD dan Redford? Coba sebutkan. Ini kan bebek dungu lu. Udah nggak bisa ini, dia bilang, saya harus kasih jalan keluar. Bagaimana kasih jalan keluarnya? Mesti kasih tahu Anda trading yang aman. Saya kasih tahu, tidak ada trading yang aman. Oh, boleh tanya broker-broker manapun. Trading itu Anda butuh skill. Anda butuh skill, Anda harus belajar tradingnya. Orang yang jago pun ada menangnya, ada kalahnya. Pertanyaannya pertanyaan bebek dungu, trading apa yang aman? Pokoknya kalau ada suatu aplikasi atau apa, pokoknya ini aman, untung besar, udahlah, jangan didengerin lah.
Saya bosen gitu ya ngasih taunya ya. Terus masing ditanya, trading apa yang aman selain ROBD dan Redford? Coba sebutkan. Lah, blow on banget ya. Dungu bukan blow on, sorry. Kemudian ada lagi namanya 53. Ya, kemarin juga. Situ mau kasih ceramah tapi muka situ kayak penipu. Gimana dong? Muka lu yang penipu, bebek culas lu. Pakai ngatain gua muka penipu, muka lu yang bebek culas. Nggak tok malu ya, namanya 53 gitu ya. Dia bebek culas itu yang suka rekrut-rekrut orang ROBD dan Redford ya. Kemudian Erwin T. Official membuat orang ini one day ago, berarti 2 hari yang lalu gitu ya. Ini sebelum pengumuman resmi dari Redford. Ini masih ngeyel dia. Ini si bebek culas ini. Dia bilang Erwin T. Official membuat orang Indonesia jadi cerdas apa makin bodoh nih Pak? Saya harap usaha Anda makin maju untuk terus berkomentar. Maksud lo apa coy? Ya, bebek culas? Kayaknya bebek culas dia. Dia takut orang nggak mau masuk ROBD sama Redford lagi. Jadi seakan-akan saya bikin konten dianggap justru mau bikin orang bodoh. Yang bodoh dia. Sama dia nih. Dia culas. Kemudian Anodon bilang, ngeledekin si Erwin ya. Kwek, bebek dungu katanya ya. Kemudian Agus Pri 3 hari yang lalu. Di sini kan disebutnya 2 hari yang lalu. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat. Iya, terima kasih kembali Pak Agus Pri. Nah kemudian ada nih yang bebek dungu juga nih. Ade Setiawan bilang apa? Lu main Redford, nggak usah bawa member, main sendiri aja. Lah, lu main sendiri aja ketipu. Iya kan, buktinya lu nggak bisa withdraw. Nanti lu lihat nanti nggak bisa withdraw, ya. Sebentar lagi, ya. Udah ada tanda-tandanya kok ya. Astaga. Tarik deh duit lu. Siapa itu? Wallet Mas 123. Pertanyaannya, kalau memang money game ROBD Global, kenapa nggak ditutup OJK atau Bapepti sebelum banyak korban? Lah, memang telat kok kerjanya. Marah dong sama SWI-nya, sama Bapepti-nya. Jangan marah sama saya. Harusnya bertindak dari awal. Setuju, maka saya kasih jempol. Karena masyarakat kita nggak tahu menau. Makanya sering-sering nonton channel saya. Kemudian, Monaria Putri Jaya menjawab, saya yakin Anda cerdas. Kenapa hal ini seperti masih terus berjalan? Padahal Kemko mungkin Kementerian apa gitu, Kemko apalah ya, sudah mengetahui, Bapepti dan lain sebagainya sudah mengetahui hal ini. Ya, you know lah. Senang saya nih dengar komen-komen yang cerdas seperti ini. Oke. Kemudian siapa itu? Libu. 2 minggu yang lalu. Lapor Pak, saya nggak tahu mau lapor kemana. Saat ini ROBD Global nggak bisa WD. Nah, bener kan? Sebenarnya bukan dari kemarin. Dari 2 minggu lalu sudah tidak bisa withdraw. Alasannya ada audit. Dari tanggal 3 sampai tanggal 13. Jadi dari 2 minggu yang lalu ada audit katanya dari tanggal 3 sampai 13 September. Jadi nggak bisa withdraw ya, ada audit nih. Selama itu juga kami diberikan keuntungan 2 kali lipat dengan klik. Dia dikasih keuntungan tapi nggak bisa withdraw. Hebat ya. Nah, kemudian siapa? Sodri Asparagus bilang itu ciri-ciri mau scam karena saya udah pernah tertipu di AGT dan NL. Modusnya ya begitu ya, bandarnya mungkin sama. Kemudian Libu bilang, iya Kak, saya 15 juta karena awalnya untung gede, kapok dan bodoh sekali saya. Makanya lu ya sering nonton deh ya channel saya. Kemudian Heni Farida, 3 hari dalam hal ini 4 hari lalu maksudnya ya. Terus ini bagaimana cara WD-nya? Sekarang eventnya diperpanjang sampai tanggal 23 nggak bisa WD. Kan sebelumnya katanya diaudit dari tanggal 3 sampai 13 September. Nah sekarang dikatakan 4 hari yang lalu katanya sampai tanggal 23 masih belum bisa. Nah padahal kemarin ada pengumuman, nanti kita lihat ya pengumumannya ya. Itu tanggal 18. Ya 18 September ada pengumuman. Pengumumannya heboh dan lucu dan menyedihkan. Nah kemudian Endang Irawan bilang apa? Pak, pernah dengar Heart of Hope?
Pernah dengar Heart of Hope nggak? Komunitas bansos terbesar yang semua membernya trading di Redford. Dari Panda sampai Redford. Saya nggak ngerti itu dari Panda maksudnya apa. Oke lah, semuanya legal Pak. Sotoy dia. Ya, ntar saya kasih lihat ya. Kemudian Bambang bilang, komunitas itulah yang mau disadarkan, Bambang. Padahal dia sendiri namanya Bambang ya, nggak tahu dah. Kemudian Rizwanda Saputro bilang, ini Endang belum paham ilmu marketing ala flexing. Maksudnya, Rizwanda maksudnya seendang ini nih bebek dungu gitu kali ya. Oke lah mungkin. Nah, padahal ya, di sini berapa tuh? 8 hari yang lalu. Ya 8 hari yang lalu. Ya semingguan lah ya. Saya sudah bilang bahwa Hati Harapan atau Heart of Hope itu didompleng oleh Redford Indonesia. Redford Indonesia di konten saya yang sebelum 1 bulan yang lalu, logonya itu huruf B kayak Bitcoin. Sekarang logo di tengahnya diganti logo Heart of Hope. Jadi seakan-akan dia bilang, nih Redford ini ada di belakang Hati Harapan. Jadi Anda bisa berdonasi sambil trading ya. Yang setiap hari 3-7%. Udah saya bahas, Anda nonton lah yang seminggu yang lalu ini konten. Anda lihat di sini linknya ya. Ya, silakan. Nah, kemudian ada orang nih yang si bebek culas. Ini saya yakin dia bebek culas. Atau mungkin si bebek dungu nih. Yang lagi mau merekrut bebek dungu juga. Dia kesel kali ya. Dengar konten saya, dia bilang lanjutkan, masih bisa bertahan 2 bulan lagi. Ini asli bebek culas, karena dia dengan berkomentar seperti ini, dia tahu bahwa ini adalah money atau money ya, money game lah. Tapi kalau Penor bilang money, money game mah. Lanjutkan, masih bisa bertahan 2 bulan lagi. Artinya dia bebek culas. Mau meyakinkan bebek dungu bilang bahwa Redford maupun ROBD Global masih bisa bertahan 2 bulan lagi. Buktinya ROBD Global sudah scam resmi. Ntar saya kasih unjuk kenapa saya bilang resmi. Ya kan kalau sebelumnya bilang di audit gitu ya. 3-13, kemudian enggak sampai 23. Kemarin 18 September diumumkan. Saya jelaskan kenapa saya bilang itu pengumuman scam resmi. Ya. Nah ini lagi nih, Aldika Maha, skemnya masih lama kayaknya Pak. Contohnya di tempat gua tim Redford akan mengadakan bansos lagi Pak. Lah dia jelas bebek culas. Artinya dia tahu akan scam, tapi dia bilang scamnya masih lama. Astaga, ngadu nggak malu ini bebek culas nih. Kemudian trader footwear ini bagus bilang, bukan tim Redford bos yang adakan bansos, tapi tim Heart of Hope. Paham nggak? Iya, Heart of Hope yang benar ya. Iya betul, dia melakukan bansos, tapi ditebeng sama orang-orang Redford. Jadi seakan-akan orang-orang Redford yang melakukan bansos. Nontonlah di konten saya. Nah, ini dia yang menarik. Yang menarik. Nah, di sini ada admin dari ROBD Global. Dia bilang apa? Statistik pajak keuangan selesai. Pengguna ROBD yang terhormat. Pertama, sangat senang ROBD akan dipasarkan di Amerika Serikat pada 23 September 2022. Pertanyaannya, komen ini aja sudah menjelaskan dia, admin ini sekaligus culas dan dungu. Artinya, kok bisa dipasarkan di Indonesia dulu, baru di Amerika? Padahal ini katanya dari Amerika. Di sini aja sudah blow on gitu ya. Nanti akan dipasarkan 23 September. Kabar gembira. Oke, berarti kan selama ini ROBD belum dipasarkan di Amerika Serikat kan ya? Oke, nanti saya ada poin di sana. Kedua, dia bilang, statistik layanan pendapatan internal Amerika Serikat tentang perpajakan keuangan ROBD, padahal ROBD-nya kan belum diluncurkan di Amerika Serikat. Masa dia bilang statistik layanan pendapat internal Amerika Serikat? Nggak ada yang namanya Departemen Statistik Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat. ARS itu bukannya statistik layanan, itu memang kantor pajaknya Amerika Serikat. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Jadi katanya, ini bahasanya aja, amburadul. Baca lagi ya. Kedua, statistik layanan pendapatan internal Amerika Serikat tentang perpajakan keuangan ROBD telah berakhir dalam tinjauan pajak ini. Dia mungkin mau maksudnya begini kali ya. Nih, saya benerin nih bahasa lu ya. Seakan-akan kantor pajak Amerika Serikat sudah mengaudit ya si ROBD ini, ya kan?
Nangkap maksudnya ya? Kan sebelumnya sudah ada laporan tuh, ada audit dari tanggal 3 sampai 13, ya kan? Nah, seakan-akan di sini mau menjelaskan setelah diaudit ditemukan bahwa banyak pengguna ROBD non Amerika Serikat belum membayar pajak penghasilan pribadi cryptocurrency. Saya mau tanya, orang yang main di Indonesia bayar pajaknya di Indonesia, coy. Bukan bayar pajaknya ke Amerika. Anda yang trading dengan broker-broker asing, Anda bayar pajaknya ya di Indonesia. Kalaupun broker lokal mau menahan sejumlah uang untuk dibayarkan ke pajak, maka dia yang harus memotong. Tetapi selama ini tidak ada. Anda dapat keuntungan, Anda bayar pajaknya di Indonesia. Di sini aja sudah bohong gitu ya. Oke lah, lanjut lah ya. Untuk memastikan ROBD diluncurkan di Amerika Serikat, ini juga bohong. Seakan-akan dia mau bilang, karena kalian semuanya nggak bayar pajak, nanti ROBD tanggal 23 September nggak bisa dipasarkan di Amerika Serikat. Padahal pertama dia sudah bilang tanggal 23 akan dipasarkan. Lah, tapi di bawah dia bilang kalau kalian nggak bayar pajak. Loh, itu bayar pajak urusan si pemain ROBD ke kantor pajak Indonesia. Nah, aduh, mau juga begini. Aduh, jangan kasih pengumuman yang blow on seperti ini. Kalaupun belum bayar pajak, mereka kan masih punya saldo. Potong aja. Potong aja. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Kan ini mau nipu tapi blow on banget. Dia bilang di sini bahwa yang belum bayar pajak harus bayar kepada ROBD. Kan blow on. Kalau memang padahal tidak ya. Ditagih sama kantor pajak Amerika, kan mereka masih punya saldo, ya potong aja. Tapi di sini disuruh bayar. Nah, ini mau nipu lagi. Kita baca lagi ya. Layanan pendapatan internal Amerika Serikat hari ini mengingatkan, maksudnya kemarin ya, pengguna ROBD bahwa mereka yang belum membayar pajak penghasilan pribadi harap segera melakukan membayar pajak sesegera mungkin. Bullshit. Saya sudah bilang, kalau Anda trading di broker luar negeri, Anda dapat untung, Anda bayar pajaknya di Indonesia. Kalaupun misalnya di sana merasa perlu, kita harus potong nih Pak. Ya kan? Kita harus potong nih. Ya. Dia yang potong. Kalaupun, berapapun. Loh, kok sekarang minta orang ini mesti bayar ke sana? Nah, lanjut dulu lah ya. Padahal mereka masih punya saldo. Oke. Transaksi dalam cryptocurrency dikenakan pajak sesuai dengan hukum bla bla bla. Ya. Di situ Anda bacalah, standar pembayaran pajak cryptocurrency adalah 20% dari saldo akun. Bohong. Nggak ada itu pembayaran pajak penghasilan cryptocurrency 20%. Apalagi Anda bukan warga negara Amerika Serikat. Nah, ROBD ini kan lucu, katanya beroperasi di Amerika Serikat, padahal di Amerika Serikat sendiri baru nanti tanggal 23 September baru meluncurkan. Baru mau diluncurkan. Ini kan tipu-tipu. Di negaranya sendiri belum diluncurkan, ya. Nanti tanggal 23 dia jualannya ke Indonesia. Ini juga bohong lah, ini bukan perusahaan Amerika lah. Terus sekarang alasannya nggak bayar pajak. Udah, ini bebek culas lah. Kemudian untuk bayarnya dia minta 20%. Jadi Anda harus bayar 20% ke dia, kalau enggak Anda kena kalau tidak Anda disebut menghindarkan pajak, kena denda dan bunga bla 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 bla, atau dikenakan tuntutan pidana, ditakut-takutin nih bebek dungu sama si bebek culas ya. Iya, kalau tidak akan dihukum 5 tahun dan denda hingga 250.000 US dollar. Lah Anda warga negara Indonesia bagaimana dihukum 5 tahun di Amerika? Ini blow on ini yang ngasih pengumuman. Oke lah, langsung dah. Sekarang secara resmi memberitahu kepada pengguna pajak. Oke lah, maksudnya kepada pengguna ROBD pajak yang belum. Oh mungkin maksudnya ini bahasanya juga acak-adut. Maksudnya kepada pemain ROBD yang belum bayar pajak penghasilan pribadi sebelum 22 September ya, akan secara permanen menghentikan dan membekukan akun. Jadi ROBD kalau Anda nggak setor 20% dibekukan akun Anda. Padahal kalaupun Anda harus bayar pajak, dia yang harus potong, dia yang setorkan gitu ya. Kalaupun
Dia selama ini ngesetorkan masa pajak Amerika Serikat, kalau tidak salah sama lah ya, kita bilang Maret ya, Maret tahun depan. Nanti Maret tahun depan Anda masing bisa bayar. Nggak usah sekarang, apalagi Anda warga negara Indonesia, nggak usah bayar pajak Amerika Serikat. Ini kan blow on. Bagi yang sudah membayar pajak, penghasilan pribadi dapat menarik. Sorry itu kepotong. Jadi kalau Anda nggak bayar nih 20%, Anda nggak bisa narik nih. Padahal kalau mau fairnya, kalaupun benar ada pajak, padahal tidak ada lah, tidak ada pajak, ini bohong. Dia potong aja saldo Anda. Astaga. Ini benar-benar pengumuman mau kabur lah. Lu kalau nggak transfer 20%, gua nggak bayar. Anda transfer pun dimakan duitnya. Nggak akan bisa narik. Percaya saya. Kalau nggak percaya silakan transfer 20%. Ya. 20% dari mana? Dari saldo. Lah, kok dari saldo? Kok dari saldo? Misalnya nih, saya masuk 1 juta dolar. Belum ada untung, stop. Suruh bayar pajak 20% dari saldo. Kan dia bilang, saldo akun kali 0,2 20%. Loh, belum narik, mesti bayar pajak 20%. Ini kan blow on yang bikin pengumuman. Anda ngerti nggak maksud saya? Anda baca tuh metode kalkulasi saldo akun kali 0,2%. Saya tanya, kalau saya trading, saya orang kaya, taruh 1 juta dolar. Belum withdraw, belum untung, langsung stop begini. Suruh bayar 0,2% dari 1 juta dolar saya. Dari mana? Maupun 0,2 kalaupun benar, padahal ini juga bohong. Dari yang pernah saya withdraw dong. Aduh, ini blow on banget bikin pengumuman. Sudahlah, kalau masih nggak percaya ini adalah scam, monggo Anda setor aja 0,2 dari akun Anda. Dari mana orang bayar pajak? Dari saldo, bukan dari keuntungan. Goblok banget ini yang bikin. Cara bayar pajak menggunakan metode isi ulang. Lah, disuruh transfer ke dia. Kalau mau, kasih akunnya IRS, kantor pajak Amerika Serikat. Suruh para pemain setor sendiri. Gitu dong. Setor ke dia, dimakan. Apa dia bilang? ROBD dengan ini berjanji bahwa isi di atas adalah benar dan efektif. Bohong. ROBD telah diatur oleh MSB. Saya kasih tahu, ROBD yang diatur oleh MSB itu bukan ROBD global. Udah deh, percaya saya dah. Ada orang ROBD benar yang di Amerika, tapi bukan ROBD global yang lagi dijalankan di sini. Astaga. Udahlah, kalau Anda masih nggak percaya sama saya, Anda benar-benar bebek dungu loh. Ya, di sini dia bilang 18 September kemarin, Departemen Keuangan ROBD. Udahlah, ya. Oke, selamat kepada Anda yang berhasil tertipu. Nah, silakan laporlah ke OJK atau SWI, sebutkan nomor rekening Anda, nomor rekening yang di mana Anda transfer, siapa penerimanya, minta OJK atau SWI membekukan rekening itu. Oke, demikian saja konten saya kali ini. Dan bagi Anda yang masih main Redvote dan percaya dia yang melakukan bansos, silakan dilanjutkan coy ya, karena sebentar lagi juga akan scam. Oke, demikian komentar saya dan bahasan saya. Aduh, mengenai ROBD dan Redvote ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.